Nomor 11. Sebuah tangki besar berisi dengan keran 10 cm di atas tanah. Berarti di sini H1-nya 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Akan mengalir dan jatuh di tanah pada jarak X-nya adalah 1,6 meter. Horizontal dari keran, berapa tinggi permukaan air dari keran tersebut? Berarti ini yang ditanya ya, H2. Nah, kita dari rumus X ini ya, kita cari. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. X-nya 1,6, 2, H1-nya 0,2, H2-nya yang mau kita cari, berarti ini bagi 2, 1, bagi 2, 0,8. 0,8 ya, berarti 0,8 sama dengan akar 0,2 H2. Nah, ini kita kuadratkan, berarti ini adalah 0,64 sama dengan 0,2 H2. Berarti H2 sama dengan 0,64 bagi 0,2. 0,64 bagi 0,2 itu adalah 3,2 meter. Jadi jawabannya H2-nya adalah 3,2 meter atau 320 cm. Kita lanjut soal 12, sebuah pipa horizontal dengan luas penampang, berarti di situ A1-nya 50 cm kuadrat, disambung dengan pipa horizontal lain, A2-nya adalah 10 cm kuadrat. Jika kecepatan air pada pipa kecil, berarti di sini ya, P2-nya 6 meter per sekon, dan tekanan pada P2 adalah 20 kilopascal, atau sama dengan 20 kali 10 pangkat 3 pascal. Yang ditanya adalah kecepatan air pada pipa besar, berarti V1, yang B P1, yang C debit air. Debit air pada pipa besar, berarti Q1. Dah, oke. Kita lanjut. Nah, bisa kita cari yang A dulu ya. Yang A itu kita gunakan rumus Q1 debit. Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berarti 50 kali V1 sama dengan 10 kali 6. Coret, coret. Berarti 5 per... enggak. Berarti 5 V1 sama dengan 6. V1 sama dengan 6 per 5. 6 bagi 5, 6 bagi 5 itu adalah 1,2. 1,2 meter per sekon. Nah, kan? Kemudian yang apa lagi? Yang B ya. Nah, yang B itu kita gunakan rumus V1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini nggak ada, kita coret. P1-nya yang mau kita cari, setengah rho-nya 1000, P1-nya adalah 1,2 kuadrat. Nah, P2 yang mau kita, P2-nya udah ada ya. 20 kali 10 pangkat 3 ditambah setengah kali 1000. P2 itu 6 kuadrat. Berarti P1, ini coret ya, dapat 500. Berarti P1 tambah 500 kali 1,2 kali 1,2. 1,2 kali 1,2. Itu adalah 1,44 sama dengan ini kita jabarkan 20.000 ditambah ini coret 500 kali 36. Nah, P1 ditambah 500 kali 1,44 itu adalah 720 sama dengan 20.000 ditambah 500 kali 36. Itu adalah 18.000. Berarti P1 ditambah 720 sama dengan ini ditambah 20.000 yaitu 38.000 ya. Berarti P1 sama dengan 38.000 dikurang 720. Itu adalah P1 sama dengan 37280 Pascal. 13. Pada gambar di samping, tangki yang penuh diisi air tiba-tiba dinding di A bocor berlubang hingga air memancar keluar lewat A kemudian jatuh ke B. Nah, di sini diketahui berarti H1-nya adalah 320 cm atau sama dengan 3,2 meter. Kemudian H2-nya 80 cm atau sama dengan 0,8 meter.
kecepatan air keluar di pipa A, berarti yang ditanya itu yang A, P, jaraknya X, yang C itu volume air yang tumpah, berarti volume, ketika T-nya 1 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan luasnya itu A-nya sama dengan 10 cm pangkat 2 atau sama dengan 10 kali 10 min 4 meter kuadrat. Dah, kita cari dulu yang A ya. Yang A itu pakai rumus P sama dengan akar 2G kali H2 ya. Dari air ke yang bocor. 2 kali 10 kali 0,8 berarti akar 16 yaitu 4 meter per sekon. Kemudian kalau yang B, X sama dengan akar 2 akar H1 kali H2. Berarti 2 H1-nya 0,8 kali 3,2. Berarti 2 dikali akar 0,8 kali 3,2 itu adalah 2,56. Nah, oke. Berarti X sama dengan 2 kali akar 2,56. Itu adalah 1,6. 1,6 berarti ini adalah 3,2 meter. Kemudian volume, berarti Q yang C lagi ya. Q sama dengan Q. Berarti volume bagi waktu sama dengan A. Oh, dia ya A kali V ya. Yang ditanya apa? Volume ya? Volume sama dengan A dikali V dikali T. Nah, A itu adalah 10 pangkat min 4. T itu adalah 4. T itu adalah berapa T? 60. Nah, tinggal kalikan aja lagi. 10 kali 4 kali 60 itu adalah 2400 kali 10 min 4 atau sama dengan 0,24 meter pangkat 3. 14. Di dalam tabung pitot mengalir gas yang mempunyai hambat jenis. Berarti rho gas ya. Rho gas sama dengan 3,4 kg per meter pangkat 3. Jika luas tabung berarti A sama dengan 200 cm pangkat 2 dan perbedaan tinggi delta H 8 cm atau sama dengan 0,08 meter. Hitung kecepatan aliran gas jika massa jenis raksa. Berarti rho raksa 13,6 gram per cm pangkat 3. Kalau dijadikan ke kilo, 13,6 dikali 1000 ya. Berarti kilogram per cm pangkat 3. Hitung 13,6 kali 1000. Ya kan? Nah, yang ditanya itu adalah kecepatan aliran gas V. Yang kedua debit Q. Nah, jadi kan yang kita hitung, yang A itu ya, yang kita cari. Yang A itu kita gunakan rumus rho raksa ya, kali G kali delta H sama dengan rho udara kali V. Setengah kali rho udara kali V. Setengah kali rho udara kali V. Nah, ini dari rumus yang ini sebenarnya. Rho kali G kali delta H sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini kuadrat ya. Nah, karena di sini yang ada delta H itu kan si raksa, ya kan? Kemudian yang ada delta H itu kan ini raksa. Kemudian ini adalah udara yang mengalir. Karena di tabung pitot itu cuma V-nya 1, berarti kita tulis 1 aja. Jadi tinggal rumusnya ini aja lagi kita buat. Nah, jadi dari dasarnya yang ini ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Rho raksa itu adalah 13.600 dikali 10 delta H 0,08 setengah dikali rho udara 3,4 dikali V kuadrat. 13.600 dikali 10 dikali 0,08 itu adalah 10.880 sama dengan 3,4 dibagi 2 itu adalah 1,7 V kuadrat. Berarti 10.880 bagi 1,7 V kuadrat. Berarti 10.880 bagi 1,7 itu adalah
6400 P kuadrat. Nah, kita akarkan, berarti ini 80 sama dengan P. Dah, kita P-nya 80 ya, ini satuannya meter per sekon. Kemudian, yang B, untuk debit, itu kan Q sama dengan, kita udah punya kecepatan, berarti A kali P aja lagi. A-nya kita rubah ke meter, 200 kali 10 min 4 meter kuadrat. 200 kali 10 min 4 dikali dengan 80. Berarti 16, nolnya ada 3 kali 10 min 4. Berarti dapatnya 1,6 meter pangkat 3 per sekon. Next, nomor 15. Nah, Insya Allah, tabarakallah ya. Sebuah bejana diletakkan mendatar seperti gambar di samping. Udah belibet nih. Dan air mengalir dari P menuju Q berdiameter P. Dan Q berturut-turut. Berarti DP itu 8 cm. DQ 4 cm. Jika kecepatan V1, berarti itu V1 itu di VP ya, 3 meter per sekon. Tekanan di P, berarti PP-nya adalah 200 kilopascal, atau sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 pascal. Hitunglah, nah yang ditanya itu yang A, kecepatan aliran, berarti VQ. Yang kedua, PQ. Oke, kita jawab. Di sini, untuk mencari VQ, itu kita gunakan rumus QP sama dengan QQ. QP itu adalah AP kali VP sama dengan AQ kali VQ. AP itu, enggak, karena dia ada diameter, berarti kita ganti kuadrat ya. DP kuadrat, ini DQ kuadrat. Nah, DP itu 8 kuadrat kali 3 sama dengan 4 kuadrat kali VQ. Berarti ini 64 kali 3 sama dengan 16 kali VP. Nah, ini bisa dicoret. Bagi 16 1, bagi 16, ini 4. Berarti ini 12 sama dengan VP. Nah, dapat kita VP-nya adalah 12. Nah, kita lanjutkan untuk mencari yang B lagi, PQ. Nah, rumus PQ itu kita gunakan rumus dari PP ditambah rho GHP ditambah setengah rho PP kuadrat sama dengan PQ ditambah rho GHQ ditambah setengah rho PQ kuadrat. Ini boleh dicoret karena tidak ada H, dianggap sama ya. PP yang ditanya, PP-nya udah ada 200 kali 10 pangkat 3 ditambah setengah rho-nya 1000, PP-nya adalah 12 kuadrat sama dengan PQ yang mau kita cari ditambah setengah kali 1000, PQ-nya tunggu dulu. Kok VP? Ini VQ lah, nak. Ini VQ ya, ini VQ. Berarti 12 kuadrat ya. Kan lambangnya VQ. Berarti ini 200 kali 10 pangkat 3 ditambah ini 500. 500 dikali 144 sama dengan PQ ditambah ini. Tunggu dulu, VP berapa sih? VP 3. Ini 12. 3 ya, 3 kuadrat, ini 9. PQ berarti ini 500. 500 ini dikali 144. Berarti ini kita jabarkan aja ya, 200.000 ditambah 4500 sama dengan PQ ditambah 500 kali 144. Yaitu 72.000. Berarti tinggal kita tambahin 200.000 ditambah 4.500 itu adalah 204.500 dikurang 72.000 sama dengan PQ kurang 72.000. 72 ya. 72. 72 itu adalah 132.500 sama dengan PQ. Pascal ini ya. Dah, oke. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan di kolom komentar.